Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kita akan melihat ke masa lalu dulu. Banyak sekali hieroglif. Hieroglif itu adalah gambar-gambar atau huruf-huruf di Mesir kuno yang ada di piramid yang menunjukkan tentang adanya makhluk-makhluk dari luar bumi. Banyak juga lukisan-lukisan di dinding yang menggambarkan ada suatu benda terbang yang kemudian di bawahnya orang-orang menggunakan tombak untuk menghadapi benda terbang tersebut. Lukisan-lukisan di dinding. Kemudian ada ukiran-ukiran di daerah kita. Banyak sekali peninggalan-peninggalan kuno yang menggambarkan tentang kedatangan makhluk-makhluk asing dari luar. Nah, ini yang harus kita diskusikan, harus kita bicarakan. Ternyata kita ini sudah lama sekali berhubungan dengan makhluk-makhluk yang ada di luar planet ini. Kalau misal melihat dari bukti-bukti gambar-gambar yang ada di dinding-dinding kuno, semacam begitu. Bagaimana suatu benda seolah bersinar dari atas. Apa itu yang namanya stofa? Apa itu yang namanya wimana? Mengapa yang namanya panah seorang Sri Rama itu mampu meledakkan sebagai sangat dahsyat seperti itu dan sebagainya? Kalau misalnya kita hubungkan pada teknologi-teknologi dan ternyata masa lalu itu teknologi luar biasa, tapi dari manakah teknologi tersebut? Nah, kalau misal melihat dari bukti-bukti yang ada dari catatan-catatan yang dihilangkan, karena yang begini itu disebut forbidden archaeology, arkeologi yang dilarang. Nah, kalau melihat dari tanda-tanda, misal satu contoh di satu pegunungan yang namanya Bayan Karaula, itu di dekat-dekat Tibet, kita ditemukan yang namanya Dropa Stone, Bropa. Nah, ada satu bangsa yang namanya bangsa Bropa, dan ternyata Bropa Stone tersebut menceritakan perjalanan dari satu bangsa dari luar planet ini datang ke planet bumi. Dan umur Bropa Stone itu sudah 20.000 tahun. Di 20.000 tahun loh. Jadi mereka tuh datang ke sini tuh sudah puluhan ribu, bahkan sudah miliaran tahun yang lalu. Tapi mengapa ini tidak diketahui dan kenapa ini tidak diekspos? Dan kalau misalnya diekspos pun dianggap hoax. Dianggap bahwa ini tuh bohong dan sebagainya. Padahal kalau misalnya kita mau jeli, ketika awan itu ketika langit itu tidak tertutup awan, coba deh perhatikan. Itu biasanya ada satu titik yang bergerak sangat cepat di atas hutan dan kadang-kadang bergerak secara zigzag. Dia terbang. Bahkan kalau kita sih sering ya melihat itu, karena memang kita memperhatikan langit ketika malam itu. Dan banyak sekali saksi-saksi itu banyak. Tapi kalau di sini yang namanya shooting star seperti meteor dan sebagainya, sebagai komet dan sebagainya itu suka dianggap santet. Jadi nggak jauh. Tapi berhenti kan orang nanya-nanya. Pamali saja jangan dibahas. Udah kamu ini aja aku percaya aja sama bapak. Kamu percaya saja sama kakek gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kuncinya itu kamu percaya saja. Jadi orang tuh di stop untuk berpikir, untuk bertanya lebih lanjut, apakah itu? Kenapa mereka tidak menelitinya? Dan kenapa itu sampai seolah-olah inilah forbidden science, forbidden archaeology juga, forbidden. Kita tuh lebih banyak dilarang akhirnya. Jadi semuanya itu harusnya jadi dari mulut ke telinga saja akhirnya gitu kan, according to. Jadi katanya, nah, padahal artefak-artefak itu banyak menunjukkan bahwa kita terhubung dengan dunia di luar planet kita. Banyak sekali gambar-gambar pesawat ruang angkasa. Salah satunya adalah SOFA. SOFA itu adalah kendaraan anti gravitasi satu awak. Dan orang kenal dengan istilah yang namanya stupa. Bagaimana sosok orang itu bisa angkat gravitasi dan sebagainya. Jadi kita akan mendapatkan bahwa ternyata planet ini sudah terhubung dengan yang di luar planet ini sejak mungkin jutaan tahun yang lalu. Karena di Gabon ada satu bukti juga yang menunjukkan bahwa 1,7 miliar tahun yang lalu itu ada bukti-bukti adanya reaktor nuklir di Gabon. 1,7 miliar tahun yang lalu sebelum ada dinosaurus. Karena sudah ada bukti-bukti bahwa ternyata sudah ada reaktor nuklir di Gabon. Itu tahun 1972, seorang peneliti yang namanya Bujik
Nah, itu ke sana untuk meneliti, ternyata di sana uraniumnya itu sudah diolah. Dan ketika diteliti lebih lanjut, ternyata uraniumnya itu diolah selama 500.000 tahun. Dan di sana sudah sangat canggih. Jadi yang namanya radiasi gammanya itu sudah bisa dinetralisir dengan air. Beda seperti sekarang. Dan kemudian banyak sekali jejak-jejak kaki manusia dan dinosaurus itu sangat banyak. Tapi mengapa itu tidak diekspos? Karena inilah yang namanya forbidden science. Forbidden arkeologi ya. Juga termasuk forbidden science juga. Karena ketika kita berbicara tentang makhluk-makhluk yang ada di luar, semua informasi-informasi tentang itu pasti ditutup. Ditutup rapat-rapat. Nah, saya sendiri, meneliti itu sudah sangat lama. Bahkan pernah nongkrongi satu tempat itu sampai tahunan itu hanya untuk menangkap probe. Probe itu satu benda yang nyala. Dia bisa nyala, terbang, dan hover. Melayang begitu di udara. Ada videonya sih di YouTube, kalau nggak salah itu judulnya UFO in Lembang. Itu saya ngupload. Itu diambil pakai kamera sendiri, dan mereka melayang di atas hovering di atas. Dan video tersebut sudah menyebar kemana-mana. Bahkan beberapa media itu menggunakan video saya untuk cerita merekanya itu. Tapi nggak apa-apa, kalau saya sih silahkan saja. Tapi yang jelas itu diambil pakai kamera sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri, dan itu adalah probe. Orang boleh menyangkal, silahkan, itu haknya mereka. Orang boleh terima, ya itu juga haknya mereka. Tapi yang jelas, ketika kita diajarkan sejak dulu bahwa yang namanya leluhur kita itu diturunkan ke planet ini, ya ceritanya kan macam-macam, ada yang digoda iblis lah, dan sebagainya, ada yang memakan buah surga lah. Itu sih terserah ya. Tapi yang jelas, rencana awalnya memang sebagai khalifah fil ard, begitu kan ya. Sebagai pemimpin di muka bumi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah hanya planet ini saja yang ditinggali? Kalau misalnya kita berbicara tentang alien, itu sangat jauh dan sangat luar biasa. Juga sangat kita mencarinya itu bukan ke mana-mana, tapi justru ke peninggalan-peninggalan sejarah atau peninggalan arkeologi juga ada banyak. Dan ada lagi bagaimana mereka bisa membuat suatu bola yang sangat halus dan sempurna. Jadi itu bola itu ketika diketahui dan dari carbon dating yang ada di sekitar tanahnya itu ternyata sudah terkubur sangat lama sekali. Terkuburnya itu bisa sampai jutaan tahun. Nah, bagaimana orang-orang zaman dulu yang jutaan tahun yang lalu itu bisa membuat bola sesempurna itu, sehalus dan sesempurna itu. Nah, bola-bola semacam begitu tuh luar biasa sebetulnya dan ada di mana-mana. Jadi kadang-kadang kita itu mencari hal-hal yang aneh-aneh, padahal di sekitar kita itu sebetulnya banyak yang aneh. Sebetulnya begini, ini bola-bolanya ya, kalau misalnya kita lihat bola-bolanya seperti ini nih, banyak nih di internet itu ya. Ini tuh namanya Dorval. Nah, bagaimana bola-bola semacam begitu itu bisa muncul, begitu kan? Dan ini misteri. Kan kenapa misteri-misteri semacam begini itu tidak kita bongkar? Nah, concern saya itu adalah membongkar misteri-misteri itu. Nah, kalau misalnya kita bongkar, berarti ada ilmu tambahan. Nah, ilmu-ilmu tambahan ini akhirnya bisa menjadi sesuatu yang bisa kita pergunakan pada masa kini. Misalnya, sejak dulu sudah ada yang namanya manuskrip hidrin tanah atau bagaimana mengubah molekular air menjadi bahan bakar itu sudah ada. Hanya masalahnya, kenapa manusia zaman sekarang itu seolah-olah menutupi hal-hal tersebut? Karena itu berhubungan dengan kartel, berhubungan dengan orang-orang yang sudah masuk di zona nyamannya. Mereka tidak mau zona nyamannya itu terganggu. Misal contohnya, sekarang kan orang pakai batu bara, pakai minyak, dan sebagainya. Tiba-tiba pakai air sebagai bahan bakar. Nah, ini yang tidak mungkin. Terus baterai. Baterai itu sekarang kan harus dicas dan sebagainya. Bayangkan baterai thorium. Baterai thorium tinggal tetes air yang waktu itu saya demonstrasikan. Nah, itu dari mana? Itu dari masa lalu, bukan dari masa depan. Nah, masa lalu bagaimana bisa menemukan yang namanya baterai Baghdad? Baterai Baghdad itu yang 3.000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada. 3.000 tahun sebelum Masehi baterai Baghdad itu. Dan itu sudah dipergunakan sebagai dengan nama dendrolem.
itu ada di hieroglif. Bagaimana seseorang itu ketika masuk ke dalam gua, mereka tuh menggunakan senter, bukannya obor. Itu tuh sudah banyak dan sudah lama. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.